Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku judulnya nggak ngerti ya gimana apa? Teknokrasi, teknokrasi cinta semesta. Iki mesti wong jomblo kurang gawean, bingung golek judul, bar lebaran gasruk kan ngono ceritane. Enggak apa-apa, apa namanya? Ilmu tidak selalu datang dari pintu yang kita duga. Kadang-kadang kita tinggal masuki pintu itu perjalanannya apa namanya? Kita lakukan terus ternyata dapat macam-macam ilmu. Ini teknokrasi, kayaknya membahas satu-satu teknokrasi opo semesta kayak mau cinta semesta. Teknokrasi di bedah mumet, cinta di bedah mumet, semesta di bedah mumet satu-satu ini kan. Ini kalau kita ngomongnya cuma sebagai conversation sehari-hari itu mudah seolah-olah kita paham. Tapi kalau kita mau ngomong pada level yang profound, pada level pemahaman yang memang kita gali itu saat masing-masing kata itu kompleksnya luar biasa. Kita hanya paham cinta untuk kebutuhan kita komunikasi. Bukan paham beneran itu mewakili konsep apa sih sebenarnya. Kalau sehari-hari udah cukup, tapi kalau kita membahas ilmu itu jerune ra karuan. Jadi mungkin saya mulai dari teknokrasi dulu aja, tapi teknokrasi saya akan mundur sedikit karena beliau sudah nyinggung konsepnya dari Ihya Ulumuddin itu. Tapi saya ubah sedikit. Yo ora ubah deng, kuwi tetap ono kok. Aku tak punya konsep yang agak berbeda sedikit. Karena saya melihat di situ ada dua interplay dari saya tahu apa yang saya tidak tahu, orang yang tahu dirinya tahu kan gitu. Itu ada dua interplay antara diri dan tahu. Nah, itu dua yang sangat kompleks juga. Tahu nih gimana sih? Apakah tahu tuh harus oleh akal misalnya gitu. Kamu dipisui itu marah, tahu nggak kenapa kalau dipisui marah? Kadang-kadang dipisui pakai bahasa yang berbeda, yang kamu nggak tahu artinya aja tetap bisa membangkitkan rasa potensi marah itu tadi. Nah, itu prosesnya juga tidak sederhana. Makanya saya pengen punya konsep sedikit yang agak menyempitkan itu. Jadi interplaynya bukan antara diri dan tahu, tapi tahu dan tahu. Mengetahui dan mengetahui. Ini pelajaran sabrangisme ya. Oke. Karena saya mencoba memahami ketika ngelihat komen-komennya di yang terakhir itu di login itu loh. Karo Ornat, karo Beb Jafar ini ada yang apa jenis kan dari ujung kanan sampai ujung kiri itu ada yang meremehkan, ada yang mengkafirkan, ada yang gimana sih? Ini pasti yang mengeluarkan juga valid nih. Saya nggak bisa ngomong yang mengeluarkan itu walaupun saya tidak setuju. Ini saat free speech. Free speech itu tandanya adalah kita boleh mendengarkan, harus mau mendengarkan dan memahami konsep yang memang kita tidak setuju, konsep yang berbeda. Mereka pasti punya titik kebenarannya sendiri ketika ngomong gitu gimana. Nah, makanya saya harus membuat framework, harus membuat pemecahan untuk memahami itu. Jadi saya mecahnya begini kemudian. Ada orang yang tahu bahwa, dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Contohnya, kamu makan jadi tai, itu badanmu tahu, tapi kamu nggak tahu sama sekali prosesnya. Kalau kita ngomong diri adalah badan dan akal, badan kita tahu, tapi nggak tahu loh kita. Kita tahunya hanya asal sama akhir. Kowe mau apa sih? Cari Gojek sama rebutan kamar mandi. Udah itu aja. Di tengah prosesnya nggak tahu apa yang terjadi. Itu sebenarnya kan juga ajaib luar biasa itu. Kamu makan gedang, kupingnya nggak keluar gedang. Kamu makan ayam nggak jadi sayap ayam. Itu tetap dari daging semua loh ini. Ada proses yang kompleks di dalamnya. Dan badan kita tahu, walaupun kita tidak tahu. Itu ada satu proses intrinsik di mana banyak yang kita tidak tahu bahwa kita tahu. Kemudian ada lagi yang kita tahu bahwa kita tahu. Jumlah jarimu berapa? Kita tahu bahwa kita tahu. Itu sederhana. Terus ada yang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Misalnya ketika saya ngomong tentang kuantum mekanika, mayoritas di sini tahu bahwa dia tidak tahu. Ya tidak perlu disalahkan, wong gendeng wae belajar seperti itu. Yang memang senang-senang aja itu. Tapi gini, ada dua pensikapan terhadap ketika dia tahu bahwa dia tidak tahu. Pensikapan pertama adalah dia kemudian pengen tahu dan belajar apa yang dia tidak tahu.
Pensikapan kedua, karena dia tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia kemudian menganggap itu tidak penting dan menganggap itu tidak valid. Kalau mau mencari lebih jauh itu namanya heuristic bias. Heuristic bias itu menganggap yang dia ketahui jauh lebih penting daripada yang dia tidak ketahui. Itu datangnya, asalnya kenapa komen-komennya, kemudian kalau dia nggak paham, apa yang diomongkan di login online itu, terus, susah banget agama kok susah-susah. Agama kan sederhana. Nggak salah, karena pensikapan dia terhadap yang tidak dia ketahui adalah mengignore. Wes nggak usah lah, wes aku gak paham, aku gini cukup kok dengan Tuhan. Good. Tapi kasihan bangsane Onat atau siapa sing di ngomongke selalu kon ketemu karo aku, Coki. Iya. Kasihan Onat sama Coki, di mana dia ketika tidak tahu dia pengen tahu. Dan pengen tahunya tidak dijawab tapi malah disalahkan, kan gitu. Kan seharusnya dijawab, diajak diskusi karena dia sudah punya keinginan untuk tahu, kan gitu. Jadi ada orang, dan di sini juga teknokrat datangnya dari sini. Pensikapan terhadap sesuatu yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ada fenomena gini ya. Kenapa ya kalau kapal dari besi ngambang, tapi batu kecil kok tenggelam ya? Dia tahu bahwa dia tidak tahu itu sebabnya kenapa. Kemudian dia mencari tahu. Mencari tahu itu karena satu sama lain bareng-bareng mencari tahu, perlu komunikasi, perlu standarisasi. Sehingga lahirlah yang namanya dunia sains. Itu standarisasi dari komunikasi untuk orang yang sama-sama tahu bahwa dirinya tidak tahu dan sama-sama pengen mencari tahu. Intinya gitu aja. Jangan dilawankan sama orang Islam. Orang beragama yang menyalahkan sains. Itu memang dia sederhananya akarnya cuma seperti itu. Terus ada yang dia tahu, ada sesuatu yang dia tidak mungkin tahu. Jadi bukan ketidaktahuan yang bisa dikejar. Memang ada ketidaktahuan yang memang tidak mungkin ini dikejar ini. Ini sudah sedikit lagi nih yang paham perbedaan itu. Kalau Anda lihat di komen itu, aku tak woconi komen nih karena saya pengen belajar memang. Yang argumentasinya God of the gap itu. God of the gap itu gini. Jadi ini argumentasi teman-teman ateis kalau ngelawan teman-teman Islam yang, teman-teman beragama yang argumentasinya itu pakai, kalau dia tidak tahu apa-apa, itu di tangan Tuhan itu. Itu God of the gap itu. Kalau orang-orang sains kan ngomong, loh kita belum tahu aja. Jangan ngomong itu cuman pengetahuan Tuhan. Kita goblok, jangan menyalahkan bahwa itu hanya pengetahuan Tuhan. Kita harus mencari, kamu jangan langsung kembali ke Tuhan. Kita harus mencari, kalau kata orang sains gitu. Kalau kata orang, jadi argumentasi bahwa yang tidak kita ketahui adalah domain Tuhan, itu dianggap sebagai God of the gap. Tapi dari sains juga paham bahwa ada sesuatu yang kita tidak mungkin tahu. Selesai. Kita tahu ada sesuatu di sana, dan kita tidak mungkin tahu. Aku susah ya golek contohnya. Ini mungkin tapi repot banget. Bisa dimasukkan ke sebuah, di kategori yang tidak mungkin. Ya, jumlah pasir di muka bumi berapa? Ada toh itu? Mesti jumlahnya ada toh? Mungkin tahu? Ya mungkin, tapi kan yo prek toh, siapa sing arep ngitungi? Yo kita kerjasama orang sedunia, yo menghitung pasir di muka bumi, yo mungkin, tapi mari kita masukkan itu pada kategori tidak mungkin. Kita tahu ada informasi yang kita tidak mungkin tahu. Ada jumlah rambut manusia di muka bumi kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang jumlah kentutmu seminggu terakhir nggak ada yang tahu sekarang. Paham maksud saya? Ada sesuatu yang memang tidak mungkin, dia tahu, dia tidak tahu, dan tidak mungkin untuk diketahui. Belum lagi masuk area, ada kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Gelap meneh itu. Gelap meneh. Nah makanya di sini dibutuhkan konsep yang namanya Tuhan. Ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui, dan kita tidak tahu ada yang tidak kita ketahui, artinya ada sebuah konsep untuk meletakkan itu pada pandangan dunia kita. Oke, ini area Tuhan nih. Jadi kan konsepnya gitu. Nah, orang-orang kadang-kadang sains, kalau Anda ngomong sains jangan stereotip orang sains itu sama gitu enggak ya? Enggak gitu juga. Misalnya Anda pernah tahu yang namanya Genome Project. Genome Project itu yang proyek untuk memetakan gen manusia itu. Itu pertama pemimpinnya namanya head projectnya Francis Collins. Dia lahir dari sekuler, orang tuanya sekuler, nggak punya agama, endingnya beragama.
Walaupun agamanya bukan Islam, tapi endingnya percaya sama Tuhan. Karena dia belajar sampai sebuah titik di mana nggak ada kesimpulan lain kalau tidak ada Tuhan. Nah, tapi dia menemukan sendiri. Dan tidak dipaksa-paksa oleh orang lain. Dia mengetahui sebuah limit. Ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Tidak mungkin dia ketahui. Dan bahkan lebih banyak yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Anda nggak tahu toh, teman Anda ceboknya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Pernah ada yang konfirmasi? Anda kalau cebok pakai tangan kanan atau kiri? Kiri ya? Oke, mungkin itu bisa kita seragamkan. Tapi tangan kirinya di depan atau di belakang? Oh, ada dua mazhab berbeda ini. Beda lah, ada yang gayungnya di depan, tangannya di belakang, ada gayungnya di belakang, tangannya di depan. Ada dua mazhab berbeda yang tidak pernah koordinasi satu sama lain. Tidak ada yang meneliti bahwa ada dua mazhab berbeda pada cebok dan seterusnya. Itu di depan mata kita tidak tahu dan tidak tertarik untuk tahu juga ngapain. Oke, kita kemudian masuk ke teknokrasi. Teknokrasi kalau pada definisinya adalah pengaplikasian dari pengetahuan sains. Gitu, pengaplikasian dari pengetahuan sains. Oke, kita bedah nih. Jadi ada pengetahuan sains, ada pengaplikasiannya. Itu yang kemudian menjadi teknologi. Teknologi yang menguasai teknologi tersebut menjadi yang bernama teknokrat. Nah, urutannya gitu. Asalnya dari sains, kemudian diaplikasikan menjadi teknologi. Teknologi ada yang menguasai, jadinya namanya teknokrat. Nah, berarti kita lihat urutannya nih. Karena mulainya dari sains, teknologi itu selalu ketinggalan dari pengetahuan sains. Karena tidak semua pengetahuan sains bisa diaplikasikan. Dulu saya selalu ngomong, pengetahuan matematika itu bisa 1 kilo ke depan. Fisika itu paling 500 meter. Tapi kalau implementasi teknologinya itu paling 50 meter cuman. Nah, jadi yang kita bisa lihat teknologi itu efek dari teknologi yang sudah terbukti. Yang maksudnya sudah bisa kita tes. Aku enggak ngomong kita terbukti ya. Bukti itu bisa kompleks lagi itu pembahasannya. Telek urip kisanan kompleks terus. Apa namanya? Tapi intinya serunya hidup gitu loh, maksudnya ayo kita cari pemahaman yang memang fundamen. Oke, ini datang dari mana nih sains? Datang dari orang-orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi mengambil sikap untuk mau cari tahu. Kan gitu, asal manusianya di situ. Karena menurut saya kalau Mak Yah itu selalu kemudian punya akar ke manusianya seperti apa pensikapannya. Nah, sains itu sendiri apa sih? Agar kita jelas nih. Sains itu datang dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa? Kebutuhan manusia itu punya narasi tentang kehidupan. Nek kowe enggak punya narasi tentang kehidupan, mesti bingung uripmu. Kamu harus punya narasi, aku anak siapa. Lebih besar lagi, aku keluarga siapa. Lebih besar lagi, aku bagian dari kelompok mana. Lebih besar lagi, dunia ini gimana sih. Nah, itu narasi. Karena kalau dunia tidak ada narasinya, manusia akan bingung menghadapi. Contoh sederhana, Anda masuk sebuah kamar gelap tidak kelihatan apa-apa, Anda nggak punya narasi apapun tentang kamar itu, pasti nggak berani masuk. Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada apa, resiko yang mana, kita nggak tahu apa-apa. Bahkan orang takut gelap, itu karena dia tidak punya narasi terhadap kegelapan tersebut. Nah, makanya manusia punya dasar pengen butuh narasi nih, untuk memahami dunia. Nah, narasi ini kemudian lahirlah ada narasi agama. Ada narasi sains. Ada narasi kejawen. Ada narasi macam-macam. Jadi ada narasi kumpulan tapi personal juga punya narasi. Ini kawin antara narasi personal dan narasi komunal. Misalnya kalau Dark Triad, orang yang sangat sangat megalomania, sangat Machiavellian misalnya gitu ya. Narasinya bahwa aku yang paling penting di dunia. Kamu adalah aksesoriku. Kamu berlaku tidak sesuai dengan imajinasiku, ya salah. Udah, itu narasi dia. Bahwa kamu tidak harus ikut narasi itu, ya enggak apa-apa. Kan gitu. Nah, kadang-kadang ada narasi yang kita ikuti bersama karena penting untuk kepentingan, karena berguna untuk kepentingan bersama, kan gitu. Sopan santun. Apa tuh jane mencium tangan orang tuamu? Ketidakpahaman saya, ketidaksetujuan saya terhadap itu membuat saya mencium tangan pertama bapakku itu SMA. Pas harap lunga neng Kanada. Karena aku masuk pada sebuah dunia yang tidak aku tahu narasinya, minimal aku punya gantolan narasi
apa namanya tradisional. Wis tau ngambung bapak, engko nek aku mati neng kono paling ora lah ya wis tau ngambung tangane bapak. Argumentasinya itu aja. Karena saya tidak tahu gunanya apa namanya ngambung tangan itu. Tapi ternyata itu kan bertahan sampai sekarang. Itu sebagai tanda kesopanan. Artinya utilitarian gunanya itu pasti ada karena dia bertahan ratusan tahun. Menunjukkan sikap hormat dan seterusnya lah. Walaupun kadang-kadang kemudian berubah. Pakai emoticon yang salah pakai itu. Ya namaste, padahal untuk tos high five itu tadinya kan, saya jadiin gini oke berguna, tapi mengekspresikan hal yang sama. Nah artinya kita hidup pada narasi yang berbeda-beda manusia itu. Bedanya cuma gini, narasi sains, saya nggak ngomong lebih atau kurang ya, karena semua narasi pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Narasi sains itu kebutuhan utamanya adalah kemampuan komunikasi satu sama lain terhadap hipotesis kebenaran. Piye aku menyampaikan kebenaran. Aku ngomong karo kue biru, itu susah di sains ngomong biru. Di fisika, kita bisa ngomong panjang gelombang. Artinya ada bahasa yang bisa kita komunikasikan. Dan sebuah narasi pasti punya kriteria. Kriteria mana yang masuk narasi tersebut, mana yang tidak narasi tersebut. Misalnya, narasi Islam itu kriterianya dasarnya Quran dan hadis. Kalau ada cerita yang tidak berasal dari situ, tidak masuk pada narasi Islam. Apakah itu benar atau salah? Belum tentu salah. Tapi tidak bisa dikatakan itu sebagai narasi Islam. Kan gitu. HP nggak pernah diomongkan sama Kanjeng Nabi. Nggak pernah diomongkan sama hadis. Tapi kita bisa melihat dari narasi Islam dari sisi berbeda. Manfaat atau tidak. Kan gitu misalnya. Artinya ini tidak masuk narasi Islam sebagai teknologi HP itu. HP masuk narasi Islam sebagai alat manusia untuk berbuat lebih baik atau tidak. Nah, ini kita disiplin-disiplin seperti ini yang membuat kita silang sengkarut ketika ngobrol. Karena itu urusannya adalah narasi apa ini yang kita pakai nih. Nggak bisa kamu pakai narasi Islam tabrakan sama narasi sains. Kalau sains sama agama mau ngomong, ini harus pakai narasi yang lebih universal. Kadang-kadang narasi universal itu bukan tentang benar salah, tapi tentang tujuan. Teknokrat itu sebagai penguasa teknologi, penting nggak agamanya? Ini ragu-ragu, penting atau tidak agamanya? Kamu nggak bisa ngomong nggak penting. Karena narasi yang kita ikuti bersama di sini adalah narasi agama. Dia akan punya impact. Impactnya bukan pada urusan keahliannya, tapi urusan kepercayaannya. Kalau dia nggak punya agama, mbok yakin doa akeh sing ora percaya. Kan gitu. Jadi ini urusan kultural kan gitu. Nah teknologi, sorry ya aku background-nya kakean daripada tema utamanya. Menurut saya penting kita punya pemahaman itu bahwa kita hidup itu di antara narasi-narasi untuk menghadapi untuk memahami dunia. Narasi itu artinya bukan kebenaran ya. Mohon maaf. Narasi itu bukan kebenaran loh. Itu yang menghantarkan kita pada kenyataan. Karena kenyataan sebenarnya tidak bisa dinarasikan. Hanya bisa kamu alami. Paham maksud saya ya? Oke. Teknologi pasti akan membawa kebaikan dan membawa keburukan. Kenapa? Contohnya sederhana, tidak ada tabrakan mobil ketika belum ditemukan mobil. Pasti. Tapi kemudian pakai tema yang berbeda. Ini urusan teknologinya apa urusan manfaatnya? Kalau ternyata manfaat mobil lebih banyak, mari kita mitigasi masalahnya. Karena kemungkinan tabrakannya besar, bikin yang namanya lampu merah misalnya. Terus dibikin, kita belum punya, kalau di jalan berlawanan arah gimana? Gitu. Dikasih garis, ada yang peraturan di kanan sama di kiri. Terus kemudian ketemu sebuah masyarakat yang tidak paham garis itu apa. Wah ini tidak bisa diperlakukan sebagai manusia nih karena nggak paham garis. Mari kita perlakukan seperti kambing. Jadi kalau kambing itu menghalanginya bukan pakai konsep tapi pakai pagar. Akhirnya pembelah jalannya nggak pakai garis tapi dikasih tahu. Jadi kalau di kota Anda banyak tahu membelah jalan, artinya Anda diperlakukan seperti ya sadarilah bahwa Anda itu sebenarnya levelnya kambing kan itu. Karena garis nggak cukup untuk memahamkan Anda. Jadi kemudian teknokrasi, cinta semesta. Oke, kalau kita tadi garisnya adalah
Berarti kan gini, teknologi datangnya dari pengaplikasian sains. Sains kita geser sedikit nih. Apa sih sains? Bagian dari narasi. Narasi memahami dunia. Narasi ada apa juga? Agama. Pengaplikasian agama yang efektif juga kemudian bisa disebut sebagai teknologi. Karena dia pengaplikasian dari narasi, dari framework pemahaman, dari narasi tersebut. Nah, kita mungkin sebutannya istilahnya pasti bukan teknokrasi ya sebutannya. Tapi itu polanya sama. Sebutnya pemuka agama seharusnya adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan narasinya menjadi gini, kalau agama tuh nggak ada bentuknya soalnya. Kalau teknologi itu ada bentuk HP-nya. Tapi teknologi itu bukan hanya bentuknya. Dia ada metodologinya, ada caranya, ada prinsipnya. Kalau agama mungkin nggak ada bentuknya, karena bentuknya di tiap orang. Tapi ada metodologinya, ada caranya. Nah metodologi misalnya wirid 30.000 kali sebelum pemilihan PNS akan memasukkan Anda ke, misalnya gitu. Itu ya disebut sebagai teknologi dari narasi sains tersebut. Nah, ini kemudian dari, sorry yo gambarnya rada ruwet. Tapi harapannya kalau Anda paham jadi lebih clear melihat dunia ini. Ketika narasi ini kemudian melahirkan teknologi ingat ada bentuk, ada metodologi, ada pola dan seterusnya. Itu kemudian menghasilkan teknokrasi, siapa yang menguasai implementasi tersebut. Pertanyaannya adalah kemudian teknologi itu digunakan untuk membuat manusia saling cinta satu sama lain atau tidak. Mengimplementasi cinta satu sama lain atau tidak. Ingat ketika awal-awal sosial media yang kita tangkap pertama adalah betapa mudahnya bersilaturahmi satu sama lain. Ya kan? Karena ini kawinnya antara narasi Islam silaturahmi dan narasi sains yang menghasilkan teknologi. Tapi ada narasi hewan yang kita tidak tahu bahwa kita tahu. Tadi ada ya area yang kita tidak tahu bahwa kita tahu. Ada narasi hewan bahwa kita juga senang ngata-ngatain orang. Menghasilkan kepuasan. Sehingga teknologi ini dikawinkan bukan dengan narasi agama, tapi narasi kebinatangan kita menghasilkan bukan cinta. Kan kemudian gitu. Nah pertanyaan kan jadinya seperti itu. Kalau teknokrasi yang menghasilkan cinta semesta, teknokratnya tidak hanya harus paham teknologi, tapi juga harus paham narasi yang lain. Enggak hanya narasi sains, tapi juga narasi agama, narasi budaya. Kalau di Islam itu disebutnya dulu sepemahaman saya disebutnya ulama. Ulama itu paham teknologi, paham agama, dan narasi manusia, budaya. Bukan hanya yang tahu hukum agama. Kalau yang tahu hukum agama, sepemahaman saya namanya fuqaha, lawyer. Ulama itu pengetahuannya lengkap terhadap semua narasi. Sehingga sepemahaman saya Kanjeng Nabi itu sangat cinta sama orang lain. Ketika orang masih berdosa, saya pengen ada sahabat yang saya pengen masuk Islam tapi masih pengen minum kan itu masih pengen judi. Kok nggak langsung salah masuk neraka. Itu ciri orang yang menyalahkan hanya dia tahu satu narasi dan tidak mungkin bisa disebut sebagai ulama. Karena dia tidak mampu memandang pemahaman narasi orang yang berbeda. Kan jangan lagi kan paham narasinya orang ini gimana nih, Oke, monggo tapi jangan berbohong. Tahu nih, karena tidak mungkin orang mau berubah kalau tidak dari narasi kepalanya sendiri. Kalau dia mau berubah karena narasi orang lain, suatu saat pasti berontak. Perhatikan Anda atau teman Anda yang melakukan hidup karena narasi orang tuamu yang dipaksakan. Suatu hari pasti akan berontak. Kamu akan kembali mencari narasimu, hidupmu sendiri. Nah, di Islam sudah punya konsep tentang teknokrat itu. Mungkin saat itu teknologinya belum HP ya, teknologinya belum Facebook. Tapi jangan lupa, saya selalu mengatakan ini, sains itu anak Islam yang ditelantarkan loh. Lahir di dunia mana? Islam. Sains. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi. Dasar-dasar sains itu bertumbuh pesat di dunia Islam. Dan kemudian disingkirkan menjadi anak haram. Diopeni wong liya, ketika gede dimusuhi.
Saya selalu mendorong, wong Islam kue ki sudah punya narasi narasi dunia yang langsung dari langit. Ada narasi yang bisa kamu kejar, kenapa tidak diteruskan? Sains itu anakmu bukan musuhmu. Anakmu yang terlantar itu. Ayo dirangkul lagi, kemudian untuk melengkapi narasi kita sehingga kita bisa menghasilkan ulama-ulama yang menjadi teknokrat cinta dunia. Matur nuwun.